Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Apakah kalian sehat? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan bahwa kali ini di kelas ini terdapat kelas 1, 2, dan 3. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, sebelum kita berdoa, Ibu menyatukan kalian dalam satu kelas karena nanti Ibu sendiri akan mengajar di kelas 1, 2, dan 3 dalam waktu yang bersamaan. Baik, Ibu minta salah satu dari perwakilan kalian untuk memimpin doa. Oke, Clarissa, silakan pimpin doanya. Oke, baik, terima kasih Clarissa atas bantuannya. Alhamdulillah, pagi ini kita sebelum memulai pembelajaran sudah diawali dengan berdoa dan kalian semua pun siap. Nah, sebelum Ibu absen satu persatu, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari beberapa kalian tidak ada yang tahu, karena kan kalian ada yang baru masuk kelas 1 ya. Nah, ini mungkin hari pertama kalian bertemu bersama Ibu. Jadi perkenalkan, nama Ibu Anissa. Nah, Ibu akan mengajarkan kalian di mata pelajaran matematika, IPS, dan juga PKN. Nah, Ibu sendiri akan mengajar matematika di kelas 1, dan hari ini Ibu akan mengajarkan mata pelajaran IPS ke kelas 2 dan untuk kelas 3 hari ini yaitu PPKN. Nah, sekian dari Ibu. Nah, sebelum kita mulai nih, Ibu mau tanya, siapa siswa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya, alhamdulillah hadir semua. Kalau begitu di hari pertama kalian sekolah, kalian hadir dengan penuh semangat, dengan suasana yang baru, lalu pembelajaran yang baru. Nah, tentunya kalian harus tetap selalu bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran nantinya. Nah, baiklah, kalau begitu kali ini Ibu akan menyampaikan, ingin bertanya deh sama kalian, khususnya untuk Ibu mulai dengan kelas 1 terlebih dahulu. Nah, para anak siswa kelas 1, kalian sudah ada yang bisa menghitung belum ya di sini? Siapa? Clarissa? Oh, kamu sudah bisa menghitung, bagus. Bagaimana dengan Edmund? Bisa menghitung sampai 1 sampai 10. Ayo, silakan dicoba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job, bagus sekali. Wah, anak-anak Ibu ternyata sangat pintar. Sebelum kalian belajar saja, mungkin di antara kalian sudah mengetahui bilangan atau angka 1 hingga 10. Nah, jadi Ibu rasa nanti kalian semua tidak akan kesulitan menghitung, yang mana kita hari ini akan belajar bilangan. Nah, tapi bilangan tersebut mulai dari 1 hingga 5. Sudah siap semua ya? Nah, bagaimana dengan yang kelas 2? Nah, untuk kelas 2 kita belajar IPS. Nah, pembelajaran tersebut kaitannya ini tentang dokumen yang kamu ketahui. Nah, sekarang Ibu tanya, kalian semua punya dokumen gak? Apa sih dokumen? Ada yang tahu? Oh, dokumen itu kayak kertas ya. Oh, walah, ya, bisa. Dokumen itu intinya seperti berkas atau kertas yang isinya penting ya. Nanti kita bahas sama-sama. Nah, itulah yang akan kalian pelajari nanti. Lalu yang kelas 3 bagaimana? Kalian pernah mendengar Hari Sumpah Pemuda? Pernah? Oh, pernah merayakan, pernah ikut lomba. Wah, bagus. Jadi Ibu rasa mungkin di antara kalian tidak asing dengan Sumpah Pemuda. Jadi Ibu harap nanti kita sama-sama membahas tentang Sumpah Pemuda. Nah, jadi kali ini sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3
semua duduk kembali ke kelasnya masing-masing. Nanti kita mulai dulu, Ibu akan mulai dari kelas 1 terlebih dahulu. Terima kasih. Yuk semuanya kembali ke kelas. Baik, anak-anak Ibu, selamat pagi. Kita sudah siap. Apakah kalian sudah siap belajar sama Ibu? Nah, seperti Ibu katakan di awal tadi, hari ini kita belajar matematika. Nah, tadi Ibu kan sudah menanyakan sama kalian nih, apa sih yang kalian ketahui tentang bilangan? Nah, ternyata di antara kalian sudah tahu bilangan 1 hingga 10. Nah, jadi kebetulan, untuk hari ini tentunya pembelajaran kalian yaitu kalian akan mengenal bilangan 1 hingga 5. Nah, pada sudah tahu semua? Nah, nanti coba nih sama-sama kita hitung ya. Jadi lihat di sini. Ikuti Ibu sama-sama ya. Angka berapa ini? 1, 2, 3, 4, dan 5. Pintar sekali. Ayo coba ulangi lagi. Sabda. 1, 2, 3, 4, dan 5. Pintar sekali. Jadi anak-anakku sekalian, coba kalian lihat di gambar di PPT Ibu. Jika jumlah sebuah benda itu hanya sendiri atau sendiri seperti ini, maka benda tersebut jumlahnya ada 1. Jika nih, lihat gambar yang kedua, terdiri dari 1 anak laki-laki dan anak perempuan. Jika digabungkan, membentuk bilangan 2. Nah, bagaimana yang selanjutnya? Benar, jika ada 2 anak laki-laki dan 1 perempuan, artinya membentuk bilangan 3. Berarti ada 3. Nah, makanya kalian harus mengetahui, bukan hanya sekedar angka, tapi kalian tahu ketika jumlah benda tersebut menunjukkan lebih dari entah itu 1 atau lebih dari 1, kalian harus menghitung sehingga jumlah tersebut menghasilkan sebuah bilangan. Nah, coba yang terakhir. Coba Ibu tanya ya, berdasarkan gambar ini, jika ada 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, maka berapa jumlah semuanya? Ada 5. Bagaimana tahu? 1, 2, 3. Anak laki-laki, perempuan 2 lah, 4 dan 5. Pintar sekali. Nah, kalian semua sepertinya sudah paham ya mengenai bilangan 1 sampai 5. Sejauh ini ada pertanyaan? Sudah bisa semua anak-anak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, Ibu minta kalian membentuk kelompok lalu diskusikan dengan temanmu. Nah, di sini terdapat latihan yang mana kalian diminta untuk mencocokkan jumlah gambar dengan angka yang ada di sebelah kanan. Tarik garisnya. Nah, silakan bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Oke? Nah, nanti kalian sama-sama mengerjakan. Kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Nah, nanti setelah kalian selesai berdiskusi, nanti kita bahas sama-sama jawabannya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, Ibu lanjut. Ibu mau ke kelas 2 dulu ya. Selamat berdiskusi, jangan ribut, tetap tenang semuanya. Baik, nah, Assalamualaikum anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua baik ya. Nah, baiklah. Ibu sudah dibaca bukunya yang Ibu minta tadi.
Nah, sekarang seperti kita ketahui, ini adalah semester pertama, hari pertama kalian belajar. Makanya di awal tadi Ibu minta kalian untuk membaca buku kalian terlebih dahulu, membaca bab pertama, yaitu terkait apa? Terkait dokumen. Nah, sebelum Ibu jelaskan apa itu dokumen, coba dibaca yuk sama-sama. Coba Ibu minta Surya, silakan bacakan cerita ini. Baik, terima kasih. Nah, Ibu ulangi sedikit ya ceritanya. Mita dan teman-temannya mengantri untuk difoto. Foto itu akan digunakan sebagai dokumen, yaitu kartu pelajar. Mita dan teman-temannya sangat senang karena akan memiliki kartu pelajar. Nah, ada yang tahu apa itu kartu pelajar? Iya, kamu punya kartu pelajar? Iya, kartu pelajar itu adalah sebuah bentuk dokumen yang mana merupakan identitas seorang siswa. Jika kamu seorang pelajar atau siswa, artinya kamu memiliki kartu pelajar. Nah, kira-kira informasi apa saja yang terkait di dalam kartu pelajar tersebut? Ada benar Surya, ada nama, apalagi benar Clara, tanggal lahir, apalagi alamat, benar Tian. Jadi ada alamat, tanggal dan tempat dan tanggal lahir, alamat dan juga identitas bahwa kamu adalah siswa sekolah tersebut. Nah, apa kalian semua sudah punya kartu pelajar? Apakah dibawa? Nah, harus dibawa ya. Jadi ketika kalian ke sekolah, pastikan kalian membawa kartu pelajar. Jadi kartu pelajar itu ditunjukkan bahwa benar tidak kamu ini siswa dari sekolah tersebut. Nah, paham ya? Nah, sekarang jadi kartu pelajar itu ternyata merupakan bagian dokumen. Jadi dokumen itu apa sih? Oh, kata Clara tadi dokumen itu kertas. Nah, apakah dokumen itu selalu kertas? Ayo, ada yang tahu? Surat berharga bisa juga surat berharga. Lalu, coba ayo Laras. Kartu berharga seperti kartu pelajar, benar sekali. Jadi, pengertian dokumen itu sendiri adalah surat penting atau surat berharga. Nah, bentuk surat itu sendiri itu ada yang bisa berupa kertas, ada yang bisa berupa kartu, ada yang bisa berupa foto. Jadi banyak sebenarnya dokumen itu sendiri. Namun, pada hakikatnya dokumen itu adalah surat penting atau surat berharga. Bisa saja itu memuat tentang identitas diri atau mungkin memuat tentang sebuah informasi penting bagi orang yang memiliki dokumen tersebut. Oke, kira-kira sudah paham tidak arti dokumen? Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau kalian semua sudah memahami apa itu dokumen, Ibu minta kalian bentuk kelompok. Bentuk satu kelompok terdiri dari 3-4 anggota. Nah, coba nih diskusikan bersama. Apa sih jenis dokumen yang kamu ketahui? Nah, kalian bersama-sama berdiskusi, tukar pikiran. Kira-kira dokumen yang kalian miliki masing-masing itu apa? Nah, nanti setelah kalian selesai diskusi, kita bahas sama-sama. Tapi Ibu mau pindah ke kelas 3 dulu ya, mau mengajar PPKN. Harap tenang, diskusinya tetap berjalan dengan lancar tanpa ada keributan. Oke? Nah, sekarang selamat datang kelas 3. Assalamualaikum. Bagaimana? Sudah dibuka bukunya? Sudah dibaca bab pertama? Nah, jadi tadi sudah Ibu katakan di awal pembelajaran, kalau hari ini kalian akan membahas terkait Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu sendiri apa sih? Nih, coba ada yang bisa bantu Miss Ibu nggak? Di sini Ibu sudah menampilkan sebuah Sumpah Pemuda, ikrar atau janji Sumpah Pemuda. Ayo, silakan dibaca. Oke, baik. Bambang, silakan. Ya, terima kasih Bambang atas bantuannya. Jadi, Ibu ulangi sedikit lagi. Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, inilah merupakan sebuah isi dari Sumpah Pemuda. Jadi, bisakah kalian tebak Sumpah Pemuda itu apa sih? Sebuah pidato. Oke, sebuah pidato terkait apa emangnya? Sebuah janji, benar kira-kira. Sebuah janji bisa jadi. Janji untuk apa? Untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Hampir benar. Jadi, Ibu tampilkan. Ibu jelaskan sedikit, Sumpah Pemuda itu sendiri adalah janji yang diucapkan para pemuda yang berlangsung waktu itu pada tahun 1928. Jadi, saat itu Indonesia Raya ini belum merdeka. Namun, ketika itu mereka sudah berpikir untuk bersatu, membentuk negara yang satu utuh, yaitu Indonesia. Nah, para pemuda ini membentuk perkumpulan yang mana bertujuan untuk menentang penjajah yang mereka bentuk bersama pada saat itu. Nah, jadi Sumpah Pemuda ini merupakan sebuah hasil perkumpulan dari para pemuda. Nah, perkumpulan itu sendiri itu disebut dengan kongres. Nah, kongres ini sebenarnya dimulai kalau tidak salah nih, Kongres Pemuda ada yang pertama dan yang kedua. Nah, Sumpah Pemuda ini sendiri lahir ketika Kongres kedua, yang mana mulainya itu tanggal 27 Oktober 1928 dan juga diakhiri pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Jadi mereka dalam kongres tersebut berdiskusi, mereka saling tukar pikiran, mereka saling saling berjanji bahwa kita harus bersatu, wahai para pemuda, agar Indonesia merdeka sehingga para penjajah pergi dari Indonesia. Bagaimana? Kita buat janji terlebih dahulu, kita komitmen, yaitu membentuk Sumpah Pemuda. Nah, sudah paham kira-kira sejauh ini apa itu Sumpah Pemuda? Alhamdulillah kalau kalian semua sudah paham apa itu Sumpah Pemuda. Ibu mau tanya nih, kalian masih ingat? Katanya sudah ada yang pernah mengikuti lomba di Hari Sumpah Pemuda. Ibu tanya nih sekarang, Hari Sumpah Pemuda itu sendiri dirayakan kapan sih? Pada tanggal 28 Oktober. Jadi di setiap tanggal 28 Oktober setiap tahunnya kita memperingati Sumpah Pemuda. Alasannya apa? Agar memperkuat, mengingat jasa mereka. Bayangkan jika mereka tidak membentuk kongres ini, mungkin para pemuda Indonesia tidak mungkin atau sulit meraih kemerdekaan. Mereka tidak bersatu, mereka tidak berkomitmen satu sama lain. Namun melalui kongres ini mereka berjanji, berkomitmen, merancang bagaimana jadinya nanti Indonesia ini bisa merdeka dari para penjajah pada saat itu. Paham kira-kira anak-anak? Ada pertanyaan sejauh ini terkait Sumpah Pemuda? Alhamdulillah jika tidak ada pertanyaan. Nah, jadi sebenarnya salah satu pemuda yang ikut serta dalam kongres tersebut yaitu ada namanya W.G. Rudolf Supratman atau yang sering dikenal dengan W.R. Supratman. W.R. Supratman ini sendiri pertama kali dia memperkenalkan lagu ciptaannya. Apa itu? Lagu Indonesia Raya. Kalian tahu lagu apa itu? Benar sekali, itu adalah lagu kebangsaan kita, lagu nasional kita. Jadi ketika kita upacara dalam acara-acara penting lainnya, kita akan senantiasa menyanyikan lagu ini. Ini merupakan salah satu lagu yang ini merupakan salah satu identitas negara kita yang dihadirkan melalui lagu ini. Jadi berkat dari W.R. Supratman ini tadi menciptakan sebuah lagu sehingga terciptalah satu sama lain persatuan dan kesatuan itu tadi, rasa ingin bersatu melalui lagu tersebut dan juga Sumpah Pemuda. Paham anak-anak sekalian? Ada pertanyaan kira-kira? Hafal kalian semua Indonesia Raya?
Alhamdulillah semuanya hafal. Senang Ibu kalau kalian semua sudah hafal lagu Indonesia Raya. Harap dihafalkan dan juga diamalkan. Nah, baiklah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Ibu minta kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 anggota. Nah, kalian mendiskusikan sikap apa yang perlu kita tiru dari semangat para pemuda tersebut. Nah, kira-kira kalian diskusikan, mereka sudah semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Walaupun saat itu kemerdekaan Indonesia memang masih jauh terlaksana 20 tahun kemudian. Namun kita tahu semangatnya yang begitu membara agar Indonesia merdeka. Kira-kira hal apa saja yang perlu kita tiru dari semangat para pemuda tersebut? Kira-kira paham sejauh ini apa yang harus dilakukan? Baik, bagus jika paham. Nah, sekarang Ibu mau pindah ke kelas 1 terlebih dahulu ya. Baik, tetap diskusi dengan tenang, aman, tentram, tanpa ada keributan. Baik, nah bagaimana anak-anak kelas 1? Sudah kalian diskusikan semua latihannya? Mari sama-sama kita diskusi jawabannya. Coba kelompok 1 jawab. Gambar yang kedua ini angka berapa ya? Angka 2. Benar sekali. Yang lain setuju tidak? Benar ya, karena di gambar ini terdiri dari 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yang mana jika digabungkan membentuk. Baik, bagaimana anak-anak sekalian? Sudah dibahas latihannya tadi. Nah, yuk kita sama-sama diskusikan terkait jawaban tersebut. Nah, coba nih Ibu minta coba perwakilan kelompok 1. Nah, soal nomor, coba lihat gambar kedua. Kira-kira jawabannya benar apa ya? Iya, benar sekali. Jawabannya 2. Bagaimana kamu bisa tahu? Karena benar sekali, berdasarkan gambar, jika ada 1 anak laki-laki dan anak perempuan, jika digabungkan mereka jumlahnya adalah 2. Pintar sekali. Ayo coba kelompok 4. Ibu ingin tanya nih, coba kelompok 4 jawabannya yang benar apa ya? Jawabannya benar adalah 4. Pintar sekali. Bagaimana kamu tahu? Iya, jika ada 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, jika kita hitung semuanya jumlahnya ada 4. Pintar. Nah, Ibu rasa kalian semua sudah paham ya tentang mengenal dan menghitung sebuah benda, yaitu 1 hingga 5. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada. Baiklah kalau begitu. Nah, karena kalian sudah mampu menghitung dan juga menjumlahkan dari 1 hingga 5, Ibu minta kalian di sini terdapat 6 gambar. Nah, lihat perintahnya, perhatikan gambar. Pilihlah yang lebih banyak dan warnai kotaknya. Nah, coba Ibu kasih contoh yang pertama. Lihat di gambar pertama, terdapat 2 gambar. Nah, ada sebelah kiri gambar 2 anak laki-laki. Nah, yang di sebelah kanan terdapat 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kira-kira jumlah yang mana yang lebih banyak? Gambar kiri atau yang gambar kanan? 2 atau 4? Benar sekali. Jadi jumlah yang lebih banyak adalah yang gambar yang kedua, yang jumlah anaknya ada 4. Nah, karena kalian tahu yang mana yang lebih banyak, kalian warnailah gambar yang kedua tersebut. Nah, untuk gambar kedua, untuk yang latihan selanjutnya, Ibu minta kalian diskusikan kembali dalam kelompok kalian yang tadi. Nah, lalu setelah itu, Ibu minta untuk mengamati. Apa yang harus kalian amati? Nah, coba lihat di sini. Ibu minta untuk mengamati benda-benda di kelasmu. Carilah benda yang banyaknya 3, carilah benda yang banyaknya 4, cari bendanya banyaknya 5. Baik, paham? Semuanya? Baik, tidak ada pertanyaan. Nah, baik. Nah, jadi amatilah benda-benda di sekitar ya, mana banyaknya 3, banyaknya 4, banyaknya 5. Paham ya? Baiklah, Ibu akan pindah ke kelas 2 terlebih dahulu. Sebelum silakan diskusi bersama. Baiklah, kelas 2, Ibu
Bagaimana? Sudah selesai hasil diskusinya? Baik, jadi apa saja dokumen yang kalian miliki? Ada yang dibilang foto, benar. Ada yang bilang kartu pelajar. Ada yang bilang apa lagi? Kartu keluarga. Wah, pintar-pintar semua anak ibu. Kalian sepertinya sudah paham tentang konsep dokumen itu sendiri. Jadi, ibu akan memaparkan apa itu jenis-jenis dokumen secara umum. Nah, dokumen tersendiri itu terdiri dari dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Nah, dokumen pribadi itu bisa berupa akta kelahiran, rapot, kartu pelajar, SIM, KTP, ijazah, piagam, dan juga foto. Nah, bagaimana dengan artinya apa? Artinya dokumen-dokumen ini memuat informasi tentang pribadi yang punya dokumen itu sendiri. Nah, bagaimana kan dengan dokumen keluarga? Nah, contoh-contoh dokumen keluarga itu sendiri seperti kartu keluarga, akta tanah, surat tanda nomor kendaraan, dan juga foto. Nah, biasanya ini berkaitan dengan informasi terkait keluarga ataupun benda-benda yang dimiliki oleh keluarga tersebut dalam sebuah bentuk dokumen. Nah, itulah perbedaan antara dokumen pribadi dan juga dokumen keluarga. Nah, inilah kira-kira bentuk atau contoh dari dokumen itu sendiri. Nah, ibu yakin kalian semua mungkin sudah ada familiar terhadap beberapa contoh dokumen ini. Sepertinya yang seperti yang ada di sebelah nomor yang gambar yang paling kiri, yaitu adalah kartu pelajar. Nah, kartu pelajar ini sendiri pasti memuat informasi tentang siswa. Nah, oleh karena itu yang memiliki kartu ini merupakan salah satu jenis dokumen pribadi atau keluarga. Pintar, ini adalah dokumen pribadi. Nah, bagaimana gambar yang di tengah? STNK. STNK itu artinya adalah surat tanda apa tadi ayo? Surat tanda nomor kendaraan. Jadi biasanya ini kan milik keluarga ya. Nah, biasanya dimiliki karena motor itu sendiri, apalagi kalau motornya hanya satu, yang menggunakannya lebih dari satu. Makanya bisa kita katakan STNK itu merupakan dokumen keluarga. Nah, yang sebelah kiri kanan yaitu ijazah. Ini merupakan dokumen pribadi. Nah, ini akan memuat informasi terkait informasi pribadi kamu. Paham ya semuanya? Bagus. Nah, sekarang Ibu minta kalian sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada pertanyaan? Baik. Nah, coba ibu minta kalian lakukan latihan terlebih dahulu. Nih, tuliskan daftar dokumen pribadi dan keluarga yang kamu miliki. Lalu ceritakan di mana kamu menyimpan dokumen tersebut. Nah, setelah kalian selesai menulis ini, nanti ibu minta menceritakan tulisannya di depan kelas. Paham anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, bagus kalau begitu. Sekarang ibu akan lanjut ke kelas selanjutnya ya. Nah, baiklah anak kelas 3 semuanya. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Kira-kira apa yang patut kita tiru dari sikap para pemuda tersebut? Banyak, benar sekali. Semangatnya, perjuangannya, lalu apa? Pantang menyerah, kerjasama, pintar sekali. Jadi, para pemuda tersebut memiliki banyak sikap yang baik yang perlu kita tiru. Nah, mari kita sama-sama membahas penerapan makna Sumpah Pemuda. Jadi, makna Sumpah Pemuda itu harus tetap kita amalkan, walaupun kita kini telah merdeka. Nah, kita harus tetap berusaha menjaga persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada. Ingat ya, anak-anak semua, walaupun negara kita sudah merdeka, bukan berarti nanti di kemudian hari, negara kita akan tetap bebas. Kita tidak tahu, para penjajah bisa saja hadir kapanpun, dimanapun. Nah, sehingga sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus saling menjaga persatuan dan kesatuan. Kita harus menjaga saling toleransi antar sesama, kita harus saling bekerja sama demi kebaikan dan persatuan Indonesia. Banyak seperti nilai-nilai yang harus kita terapkan walaupun kita sudah merdeka. Sudah paham anak-anak semua? Ada pertanyaan sejauh ini? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu minta kalian melakukan latihan. Diskusikan contoh penerapan makna Sumpah Pemuda ini di lingkungan sekolah dalam kelompok kecil yang terdiri 2-3 orang. Lalu kalian harus tampilkan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, bagus kalau tidak ada pertanyaan. Baiklah, nah kira-kira anak-anak semua, anak-anak ibu semua, apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini?
Bagus, anak kelas 1 kalian sudah mempelajari bilangan 1 hingga 5 dan kalian sudah mengetahui cara menghitung. Nah, begitu ya untuk anak kelas 1. Nah, bagaimana nih yang anak kelas 2? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Benar, kalian sudah mempelajari tentang apa itu dokumen, jenis-jenis dokumen, serta contoh-contohnya. Nah, jangan lupa di pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian untuk menampilkan hasil latihan tadi yang Ibu minta untuk menuliskan dokumen apa saja yang kalian miliki dan juga di mana kalian menyimpan dokumen tersebut. Nah, bagi untuk kelas 3, bagaimana apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Benar, kalian sudah mengetahui apa itu Sumpah Pemuda, lalu penerapan makna Sumpah Pemuda di kehidupan sehari-hari, lalu sikap apa yang perlu kita ikuti atau kita teladani dari para pemuda tersebut. Nah, benar, dan jangan lupa untuk mengumpulkan hasil latihan tersebut minggu besok. Oke, Ibu rasa itu saja cukup untuk hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan juga dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika selama pembelajaran mungkin ada kurang terutama kurang efektifnya berhubung waktunya harus dibagi dengan 3 kelas. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Terima kasih.